Saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang betapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin mengajak kita semua menyadari sesuatu hari ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita sudah jatuh ke dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Firman Tuhan mengatakan upah dosa ialah maut. Artinya bahwa mustahil sebenarnya kita mempunyai hati yang suci. Tetapi dengarkan firman Tuhan ini baik-baik, bahwa kita dapat hidup dengan hati yang suci. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada firman Tuhan yang luar biasa kami mendengar sebentar, dan kami percaya bahwa Tuhan berkuasa
Tuhan berkuasa membuat hati kami suci, hati kami kudus di hadapan-Mu, dan dengan demikian dapat menampung Engkau Tuhan tinggal dan bertahta dalam hati kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru, Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Matius 5 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa mustahil orang bisa melihat Allah. Artinya di sini ketika dia meninggal, dia melihat Tuhan. Artinya orang ini, orang yang suci hatinya nih, pasti masuk surga. Nah, inilah awal dari hal yang kita akan bicarakan sebentar ini. Saya akan sampaikan pada saudara hari ini. Mari kita mulai firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Aku kudus. Ini ayat penghiburan untuk saya dan saudara sekalian yang luar biasa. Kenapa? Tuhan janjikan kepada kita di sini bahwa kita bisa hidup kudus seperti Dia memanggil kamu. Siapa memanggil kamu? Yesus. Jadi kita menjadi kudus karena kita nempel ke hati kita, menempel pada hati Yesus yang kudus itu. Bukankah hatinya? Saya tahu. Ketika lambungnya ditusuk, saudara sekalian, kalau itu lambung kanan, itu di situ hati di situ, saudara sekalian. Liver di situ. Jadi itu maksudnya bahwa dia sudah mencurahkan darahnya dari hatinya supaya kita yang menerima dia, hati kita juga bisa menjadi kudus. Itu yang pertama. Mari kita perhatikan lagi. Di sini dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya. Mengapa? Saudara sekalian, Tuhan Yesus mau bertahta di hatimu atau hatiku yang penuh dengan kotoran. Lihat ke muka saya ke sini. Mungkin sudah belum pernah mendengar firman Tuhan ini disampaikan kepada saudara, tapi saya sudah menemukan rahasianya. Mengapa Yesus lahir di kandang hewan? Di tempat penuh dengan kotoran-kotoran dari hewan di situ. Oleh karena hatimu dan hatiku lebih kotor daripada kandang hewan. Dengar baik apa saya katakan. Tapi ketika kandang hewan itu sudah ditempati oleh Yesus, terutama palungan itu, saudara sekalian, maka tempat itu sudah berubah menjadi istana. Nah, itulah yang akan Tuhan buat untuk hatimu dan hatiku. Kalau engkau mau bertobat, buka hati dan terima Yesus, sudah lahir baru dan sudah dilepaskan dari semua kutuk yang membayangi engkau dan latar belakang dari kakek nenek dan nenek moyangmu. Itu kata kuncinya. Jadi kita tidak bisa bersihkan hati kita sendiri, tetapi darah Yesus berkuasa untuk membersihkannya. Dan sesudah Dia bersihkan dengan kuasa darahnya, ketika kita bertobat, maka Dia mau tinggal bertahta dalam hati kita. Kenapa Tuhan Yesus bertahta dalam hati kita? Sehubungan ayat ini tadi, sebabnya ialah dari sana Ia akan membersihkan lagi apa? Etika dan moralmu yang sudah jatuh ke dalam dosa, pola dan gaya hidupmu yang sudah jatuh ke dalam dosa, tutur kata dan tingkah lakumu yang sudah jatuh ke dalam dosa. Mari kita belajar dari segi ini, dan kita perlu Yesus dalam hati kita untuk mencabut semua itu, akar ilalang yang masih tersisa dalam hati kita. Semua akar-akar dosa itu cabut satu-satu, buang ke neraka dalam nama Yesus.
Itu yang pekerjaan Tuhan di sana. Dia bukan cuma bertahta di hati kita, tapi dia juga bekerja dan berkarya di sana, membersihkan hati kita dengan kuasa darahnya, sehingga hati kita menjadi kudus. Dan nanti katanya pada waktu terakhir itu, mari perhatikan lagi, karena mereka akan melihat Allah. Kita tidak bisa melihat Allah di sini. Oleh karena apa? Oleh karena di sini kita ini masih hidup di dalam lingkungan dosa. Sewaktu-waktu kata firman Tuhan mengatakan bahwa kita selalu bisa terpeleset, bisa jatuh, dan oleh karena itu kita bisa jatuh dalam dosa, tergelincir ke dalam dosa. Beda saudara sekalian. Tergelincir ke dalam dosa dan apa? Hidup dalam dosa lain. Ya. Saya mengumpamakannya dengan seekor kucing dengan seekor babi. Babi biar saudara sudah mandikan dia tetap juga suka berkubang. Lain. Hatinya lain. Tapi kucing, saudara lihat, sudah tentu pernah lihat kucing kena ke air sedikit dia sudah begini, kakinya digoyang-goyang begini. Ya. Oleh karena apa? Dia bukanlah hewan yang tinggal dalam lumpur. Beda dengan babi tadi. Begitu juga kita. Ketika kita sudah bertobat dan lahir baru, saudara sekalian, sudah lepaskan dari kutuk, memang ada kemungkinan kita tergelincir ke dalam dosa. Tapi ingat saudara sekalian, bahwa kita seperti kucing tadi, kita akan segera membersihkan diri dan sadar dan mohon ampun lagi kepada Tuhan, dan Tuhan akan membersihkan lagi kita dari semua noda dan dosa itu, dan kita hidup kudus di hadapan Tuhan, dan nanti pada akhir perjalanan kita akan melihat Allah yang Maha Kudus. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan sedang menyiapkan kami untuk masuk ke dalam surga, di mana tidak boleh ada lagi sisa-sisa dari kutuk dan dosa yang mengikat kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Urapi kami dengan kuasa-Mu sehingga hidup kami terus hidup kudus, tulus dan lurus di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.